Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan menemui tahanan roh yang berada di ruang Lingsu. Dan setelah beberapa saat, dia akhirnya mendapatkan pengetahuan untuk menghancurkan formasi istana Kota Wu. Walaupun setelah kepergiannya, tahanan roh baru menyadari bahwa ada hal yang belum dijelaskan sepenuhnya. Setelah mengetahuinya, Xiaoyan segera mencari dan menemukan 4 sinar cahaya dan bermaksud menghancurkannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan yang sangat besar dan menyerang ke arahnya. Setelah konfrontasi yang singkat, sesosok bertubuh emas muncul dan mulai bertanya, apakah Xiaoyan adalah Shizun dan apakah dia merebut tubuh klan Yuanzhen? Saat sosok bertubuh emas itu bertanya, Xiaoyan sedikit terkejut. Jika dia menyangkalnya, maka dia mungkin tidak akan bisa melawannya dengan mudah. Tidak masalah apakah itu yang mulia atau Shizun. Menurut Xiaoyan itu hanyalah identitas yang diberikan kepadanya oleh 2 orang yang kuat. Yang membuat Xiaoyan khawatir adalah dia tidak tahu apakah orang di depannya teman atau musuh. Tubuh ini tidak diambil dari klan Yuanzhen, tetapi dari klan Qimi. Ucap Xiaoyan tidak langsung menyangkal identitasnya. Tentu saja dia bermaksud bisa berbicara lebih banyak dengan sosok yang ada di depannya dan mengetahui bagaimana situasi yang sebenarnya. Apakah kau di sini untuk membuat keributan? Pada saat ini cahaya kemasan gelap bersinar di sekujur tubuh sosok itu, dan cahaya ini bukan berasal dari kulitnya, melainkan seolah-olah berasal dari daging di bawah kulitnya. Mengapa sekarang kita perlu mempermasalahkan hal ini? Ucap Xiaoyan tersenyum dengan ringan. Mengenai identitasnya, Xiaoyan kini telah belajar untuk bergantung pada situasinya sekarang. Jika orang lain ingin dia menjadi Shizun, maka dia akan menjadi Shizun. Tentu saja hal ini karena dia memiliki aura dari Shizun. Untungnya sebelumnya Yuyan telah menceritakan sesuatu tentang Shizun. Jika tidak, maka Xiaoyan tidak akan tahu apa-apa mengenainya. Memang benar klan Yuanzhen telah menurun sekarang, tetapi aku masih terjebak di sini. Ucap pria itu berkata dengan getir, sambil menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat iri. Aku bisa menghancurkan formasi ini dan melepaskanmu. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku sudah tidak memiliki tubuh fisik untuk diintegrasikan dengan formasi ini. Dan formasi tersebut akan menghancurkan fisikku. Ucap sosok itu. Xiaoyan terkejut mendengarnya. Dia memang menyadari ada yang aneh pada dirinya. Namun tidak pada tubuh jiwanya. Apalagi dia juga memiliki kekuatan fisik yang kuat. Aku mencium bau aneh di sini. Dan aku tidak menyangka bahwa itu teman lama. Hanya saja aku lupa dan butuh waktu lama bagiku untuk mengingatnya. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Kejadian itu baru 1000 tahun sejak kita bertarung sebelumnya. Tetapi kau melupakanku begitu saja. Ucap pria itu mengerutkan bibirnya. Dan dia berkata dengan marah. Maafkan aku. Aku tidak pernah terlalu terkesan dengan lawanku yang kalah. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini dia sebenarnya tidak tahu apakah Shizun akan mengalahkannya. Tetapi dia yakin hampir tidak mungkin untuk mengalahkan monster seperti Yang Mulia dan Shizun. Wajah pria itu menjadi semakin jelek ketika mendengar kata-kata ini. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tebakan Xiaoyan memang benar. Selama ribuan tahun, cara bicaramu tetap buruk seperti biasanya. Jika aku masih memiliki tubuh fisik, aku pasti akan melawanmu lagi. Ucap sosok itu. Dan ada semacam pertikaian di matanya tetapi itu hanya berkedip-kedip. Jika kau benar-benar ingin bertarung lagi, avatarku bukanlah tandinganmu. Tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika kau memberiku waktu untuk melampauimu.
ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya dan bisa menjelaskan mengapa dia tidak menerima tantangan itu sekarang. Aku memang sudah memiliki darah Yuan Shen, tetapi aku masih harus terus menerobos ke alam leluhur. Ucap Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Tidak ada harapan. Ucap pria itu langsung berkata dengan dingin, sehingga Xiaoyan tercengang saat mendengarnya. Bisakah kau memberitahuku apa alasannya? Ucap Xiaoyan mencoba bertanya. Ini seharusnya menjadi metode rahasia dari klan Yuan Shen. Tidak mudah untuk menerobos tahap leluhur. Meskipun aku telah kehilangan tubuhku dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengkhianati klan Yuan Shen. Ucap pria itu sambil melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Tekadnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah dia tidak akan pernah menceritakan rahasia tentang alam leluhur klan Yuan Shen walau apapun yang terjadi. Lupakan saja, tidak masalah jika kau tidak mengatakannya. Namun aku akan membunuh 2 klan Yuan Shen. Ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Terlihat dia tidak setuju dengan kata-kata di akhir kalimatnya. Pada saat ini terlihat sosok itu tidak setuju dengan kata-kata di akhir kalimat Xiaoyan. Jika kau ingin menerobos klan Yuan Shen alam leluhur, kau memerlukan aturan Leji yang terkenal. Tidak mungkin seorang perebut tubuh sepertimu mengetahui tujuanmu. Bagaimanapun juga, jiwamu bukan milik klan Yuan Shen. Jadi bagaimana kau bisa memahami kekuatan yang sebenarnya dari klan Yuan Shen? Ucap pria itu berkata perlahan dan mencibir. Seolah-olah dia sedang mengejek Xiaoyan yang telah mengambil tubuh klan Yuan Shen. Jadi begitukah? Tidak peduli apa aku menginginkan tubuh besar itu. Bukankah itu akan membuatku lebih mudah untuk langsung mengambil kesempatan menerobos alam leluhur? Ucap Xiaoyan berkata dengan ringan lagi. Apakah karena klan Yuan Shen tidak dapat menerobos alam leluhur? Dan kau masih akan berencana menganiaya klan Yuan Shen-ku? Ucap pria itu bertanya dengan dingin. Tidak ada cara bagiku untuk menerobos. Jadi tentu saja aku harus memikirkan cara yang lain. Ucap Xiaoyan terus menjawabnya dengan santai. Pada saat ini Xiaoyan tidak berkata lebih banyak. Dan pria itu sepertinya tidak meragukannya. Kecuali jika kau bisa menerobos alam leluhur klan Yuan Shen. Lanjut pria itu dan mengatakan apa yang belum dia selesaikan. Apakah kau berpikir kau harus memiliki kekuatan ini? Ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pria itu tiba-tiba tampak malu setelah mengatakannya. Kau menolak untuk memberitahuku. Jadi akan lebih bagus jika aku memiliki banyak avatar dari klan Yuan Shen. Hal itu akan membuatku memiliki avatar kuat lainnya. Jawab Xiaoyan. Pria itu terdiam setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Lupakan saja. Sebaiknya kau harus tetap di sini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan berjalan sambil tersenyum. Seolah-olah dia berencana untuk pergi. Xiaoyan merasa tidak ada yang bisa dilakukannya jika dia hanya menunggu. Jadi sedikit trik ini pasti akan mengubah situasinya. Hei, tunggu. Tapi kau harus berjanji padaku untuk tidak membunuh siapapun dari klanku lagi. Ucap sosok itu. Ternyata setelah membuat trik ini, tebakan Xiaoyan memang tepat. Pria itu takut Xiaoyan akan pergi dan membunuh klannya lagi. Baiklah, namun jika kau masih bersikeras, aku akan membunuh klan Yuan Shen dan berencana untuk melemparkan beberapa mantra lagi. Jika kau tidak kehilangan tubuh fisikmu, maka aku juga akan mengambil tubuhmu. Pada saat yang sama, Xiaoyan sedikit arogan, sehingga dia terlihat begitu mendominasi saat berbicara. Meskipun dia tidak tahu bagaimana karakter Shizun yang sebenarnya, namun Xiaoyan bisa mengandalkan imajinasinya untuk bertindak sesuka hati. Bagaimanapun juga, tidak mungkin pria di depannya bisa mengenali Shizun dengan baik. Klan Yuan Shen-ku sangat kuat, sehingga kalian sombong dalam segala hal, dan tidak akan mempertimbangkan orang lain. Tahukah kau bahwa klan Yuan Shen sekarang dalam bahaya? Ucap Xiaoyan berkata perlahan tampak menyesal lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku terjebak di sini, namun tidak masuk akal bagimu untuk berbicara seperti itu. Kau juga tahu betapa kuatnya klan Yuan Shen-ku. Kau seharusnya juga tahu bahwa pada waktunya klan Yuan Shen pasti akan menjadi salah satu ras terkuat di banyak dunia. Ucap pria itu berkata dengan penuh percaya diri.
Dia sangat percaya bahwa mustahil bagi klan Yuanzhen akan dalam bahaya dan musnah. Baginya kemungkinannya sangat kecil, apalagi dunia tanpa batas juga sangat kuat. Kalau aku mengatakan bahwa aku datang dari masa depan, apakah kau akan percaya? Ucap Xiaoyan berkata dengan hati-hati. Apakah menurutmu aku bisa mempercayainya? Ucap pria itu tidak dapat menahannya lagi dan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Atau dengan kata lain, kau berasal dari dunia masa lalu dan sekarang dunia tanpa batas tempat klan Yuanzhen berada telah musnah. Ucap Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, pria ini awalnya tampak bingung lalu melirik ke arah Xiaoyan. Dan kemudian matanya berangsur-angsur berubah. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat seorang psikopat. Tahukah kau perbedaan antara penyakit mental dan neurosis? Penyakit mental akan menyiksa diri sendiri. Adapun penyakit saraf, itu akan menyiksa orang lain. Kupikir kau termasuk dalam kategori yang terakhir. Saat ini pria itu memandang ke arah Xiaoyan dan dia sedang berfantasi. Segera Xiaoyan menghela napas lega. Pria yang terjebak di dalam formasi itu sangat menyedihkan dan dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kau mengenali ini? Ucap Xiaoyan berkata lagi, tidak peduli seberapa banyak dia berbicara. Faktanya pria itu tidak dapat mempercayainya. Jadi dia hanya bisa menunjukkan benda ini untuk membuktikannya. Kemudian sebuah benda melayang di telapak tangan Xiaoyan. Dan itu adalah labu dewa bermata 9 yang diberikan oleh leluhur dunia tanpa batas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Minggu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.